para petani. Nah, mengingat sekarang pemerintah menyediakan anggaran melalui dana KKP, itu adalah per hektar 25 juta. Saya pikir ini adalah momentum, peluang bagaimana menggerakkan secara massal untuk luasan 550.000 hektar di Indonesia ini serentak. Ini sebetulnya tidak ada alasan, anggaran ada, SDM-nya ada, petaninya ada, lahannya ada, teknologi ada, terus apa yang nggak ada? Apalagi tanah subur di tempat kita. Betul. Yang menjadi tidak subur juga olah petani. Tapi gimana ke depan tanah itu menjadi subur? Dan insya Allah ada petani yang bisa meningkatkan kesuburan itu sampai di atas 5%. Artinya ada yang bisa. Nah kalau ini digerakkan massal, betapa indahnya, betapa senangnya Ibu Pertiwi. Tanah kita subur karena dikelola dengan baik berdasarkan kultur teknis yang benar. Tetapi serentak. Karena serentak tidak ada kecurangan, tidak ada penyimpangan. Semua akhlaknya menjadi baik. Nah, saya yakin ini bisa asal ada kemauan, gitu ya. Asal ada kemauan. Itu saya kira yang perlu kami sampaikan sehingga kalau ada pertanyaan tadi sebetulnya sangat mungkin, sangat bisa produktivitasnya itu bisa ditingkatkan. Seandainya tanaman tebu itu bisa menghasilkan gula 10 ton, saya pikir tidak ada yang senang itu kecuali petani. Kenapa? Produktivitasnya 10 ton. Kalau harganya 8.000 berarti 80.000 juta atau 80 juta. Biaya olah dan sewa hanya kira-kira 50 juta. Berarti ada margin 30 juta. Saya kira makmur, tidak perlu menjadi pegawai, tidak perlu menjadi penyuluh. Ya. Oleh karena itu saja sudah makmur, Pak ya. Makmur. Baik, luar biasa sekali. Oke. Jadi juga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, kemudian petaninya, lalu juga dari pabriknya. Tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, kemudian bagaimana peran dari penyuluh ini, Pak? Selain pemerintah, kemudian petaninya. Ya, kalau kita bicara Al-Quran, bahwa penyuluh itu harus menjadi teladan. Maka saya harapkan para penyuluh yang pegawai negeri maupun yang diangkat sebagai kontrak, jadilah teladan yang baik. Sebagai seorang penyuluh, kebetulan saya ini lulusan SPMA dulu, waktu SLTA-nya. Saya kira penyuluh kalau tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, tidak layak sebagai seorang penyuluh. Maka menurut saya wajib seorang penyuluh itu menjadi terbaik dibandingkan petani. Karena kalau ada para penyuluh di dalam budidaya tidak lebih baik dari petani, saya pikir tidak pantas dan tidak etis sebagai seorang penyuluh. Maka disinilah dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan apa ya? Inovasi. Pelaksana jihad di sektor pertanian. Ini penting, karena kalau tidak, betapa malunya seorang penyuluh tanam tebu, produktivitasnya lebih rendah dari petani. Tanam padi, produktivitasnya lebih rendah. Kalau menurut saya sangat memalukan ini. Nah, sebagai contoh, Profesor Budi ini sampai hari ini tetap menanam tebu. Bagaimana saya bisa memberikan teladan kalau saya tidak menanam tebu? Sehingga kita bisa kompetitif dengan para petani. Ini saya pikir dibutuhkan para penyuluh-penyuluh yang berjihad di sektornya masing-masing. Saya kira STTP ini kan berbagai subsektor. Ya, saya kira tidak hanya tanaman tebu, tetapi juga tanaman pangan yang lain. Nah, bagaimana yang hadir ini begitu pulang, begitu lulus, jadilah teladan di wilayahnya masing-masing. Itu saya kira sangat luar biasa nanti. Oke, baik, tadi sudah jelaskan sekali. Kita juga berharap bahwasanya dari teman-teman STTP ini juga pulangnya nanti itu bisa menjadi sosok teladan juga dari beberapa sektor pertanian seperti itu. Namun di sini mungkin kita akan ingin tahu lebih lanjut tentang penjelasan mekanisme ataupun teknis dari pembibitan dari tebu ini sendiri nih, Pak. Ada beberapa dari beberapa gambar di sini mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa. Ini ada beberapa gambar tentang teknis dari pembuatan bibit tebu secara single bud seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Setiabudi terkait dengan prosesnya, ini dari apa, kemudian apa sih media-media yang dibutuhkan seperti itu? Jadi pertama kali kalau kita mau mengembangkan bibit secara single bud atau wajib, syarat utama adalah penyediaan bibit induknya ini harus jujur. Artinya harus bersertifikat. Apakah itu yang namanya kebun bibit pokok, kebun bibit nenek, kebun bibit induk maupun kebun bibit datar, itu harus bersertifikat.
tidak ada pemalsuan, tidak ada pembohongan. Kalau ini semuanya sudah bersertifikat, barulah diperbanyak melalui single bud. Ya, melalui single bud. Nah, bagaimana prosesnya? Saya kira di dalam gambar itu saya sampaikan bahwa batang tebu kalau memang kebun induknya ini dipelihara dengan baik, saya kira jumlah matanya berkisar sekitar 12 sampai 15 yang baik, 15 mata. Nah, kita bisa bayangkan satu single bud berarti satu mata. Berarti satu batang itu paling tidak ada 15 mata, berarti 15 calon tunas. Nah, kalau ini bisa kita lakukan melalui pengeboran, maka mata ini kemudian kita sterilkan melalui HWT, namanya hot water treatment itu yang ada sterilisasinya. Bayangannya itu seperti autoclave, ada sterilisasi yang kita ciptakan, kemudian di situ akan keluar namanya bajibnya itu sudah steril. Nah, demikian pula juga harus kita sediakan kalau di penelitian kami atau di panduan kami adalah menggunakan pot tray, tidak menggunakan polybag. Sehingga memudahkan pengangkutan, sehingga kalau dibawa keluar Jawa pun bisa, dibawa truk pun bisa, tidak ada masalah. Saya kira tidak, baik itu yang diameter 3 cm atau 4 cm, baik itu bulat maupun 4 persegi panjang, saya kira sudah tersedia ini. Dan kita sudah bekerjasama dengan perusahaan di Indonesia untuk membuat tray-nya ini. Saya kira tidak ada alasan tidak bisa itu. Kalau ini memang sudah selesai diperlakukan melalui apa yang saya sampaikan di dalam simulasinya atau di formulanya itu, barulah ditanam di pot tray, kemudian di situ hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Nah, kalau waktu 2-3 bulan ini sudah bisa disiapkan, maka di situ siap ditanam. Ya, karena siap ditanam, maka sekarang ini sampai hari ini masih ditanam secara manual. Tapi insya Allah depan menanamnya sudah tidak boleh lagi dengan manusia, tetapi harus dengan mekanisasi. Maka ke depan budidaya tanaman tebu itu sudah tidak perlu lagi menanam dengan manusia, tetapi harus mekanisasi. Saya kira itu ya, dengan demikian insya Allah lah tidak ada masalah mengenai prosesnya ini. Oke, jadi dan panduannya sudah ada saya kira. Memudahkan sekali alat yang dibuat oleh Pak Setio Budi ini dengan cara single bud atau bud chip. Nah, mungkin terakhir Pak, karena waktu kita juga terbatas, dari Pak Setio Budi ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat tentunya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu seputar pertanian, terutama industri tebu. Silakan. Jadi yang pertama, kami mengharapkan pemerintah dengan kekuasaannya memberikan politik will dan goodwill, khususnya mengenai regulasi. Kami berharap ke depan sistem manajemen industri gula itu tidak ada pilihan kecuali adanya inpres, instruksi presiden. Karena manajemen ini sudah sangat parah, virusnya sudah sangat berbahaya. Nah, yang kedua, mau tidak mau bahwa ke depan itu sistem budidayanya harus berdasarkan hamparan. Untuk memudahkan pengelolaannya, manajemennya dengan menggunakan mekanisasi. Dengan didukung online system, tidak perlu manual, tetapi semua harus menggunakan IT. Para petani tidak perlu ke pabrik gula, tetapi cukup di rumahnya masing-masing dengan melihat laptop, dengan melihat komputer sudah cukup. Karena di negara maju sudah melakukan demikian. Dengan demikian, pabrik gula juga harus diperbaiki. Masalah pabrik gula ini harus sudah menggunakan efisiensi minimal, kalau kapasitasnya di bawah 3.000 ton kin per day itu bolehlah faktor redemennya katakan 0,68. Tapi khusus yang di atas 3.000 ton kin per day harus di atas 0,71. Nah, dengan demikian kalau kapasitas pabriknya sudah sedemikian besar kemudian efisien, saya kira tidak ada pembohongan, semua transparan. Nah, problemnya kalau ini tidak dijalankan ya pasti ada masalah. Oleh karena itu alat kontrol rendemen ke depan harus dilakukan dengan transparan melalui salah satu alat adalah namanya core sample. Nah, kami belum bisa menyediakan core sample, siapa tahu nanti para penyuluh bisa menciptakan alat core sample yang sekarang harganya 1 unit 6 miliar. Tapi siapa tahu ke depan harganya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Ini saya kira ada peluang dan tantangan di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian jumlah industri gula di Jawa Timur ada 31 ini saya kira merupakan potensi yang harus kita jadikan modal utama, kekuatan utama bahwa Jawa Timurlah menjadi pelopor. Jawa Timurlah menjadi teladan. Jawa Timurlah menjadi soko guru. Jawa Timurlah menjadi pusat transfer teknologi.
saya kira Jawa Timur harus menjadi pelopor. Nah, mudah-mudahan dengan ATV ini juga bisa didengar oleh seluruh petani tebu di Malang, karena di Malang ini ada 25.000 hektar. Baik. Dengan 3 pabrik gula, saya kira mudah-mudahan para manajemen pabrik gula segera juga menyadari dan kembalilah ke jalan yang benar. Oke. Ya, kembalilah ke jalan yang Iya, benar. terima kasih kepada Profesor Ya. Dr. Setio Budi MS yang sudah hadir di sini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan kita doakan ya sekali agar proses paten peralatan pembuatan bibit tanaman tebu ini bisa berjalan lancar. Kemudian Betul. kita nanti Bisa bisa menikmati, mengaplikasikannya betul. dan juga kita berdaulat kembali di industri pangan, tidak hanya tebu saja. Baik, dan tentunya sesaat lagi kita masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di I Love Malang Raya. Inspirasi Malang Raya, inspirasi Indonesia. Matur nuwun.